Shalom, jumpa dengan saya dalam channel Cerita Alkitabku. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas firman-Mu yang hidup dan memberi terang bagi langkah kami. Buka hati dan pikiran kami saat kami merenungkan Kejadian pasal 46 ini, agar kami sungguh memahami rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kejadian pasal 46 ayat 1-34 dengan tema Allah menyertai perjalanan Yakub. Saudaraku, seringkali dalam hidup kita diperhadapkan dengan keputusan besar yang penuh ketidakpastian. Mungkin kita harus pindah ke tempat yang baru, menghadapi perubahan besar, atau meninggalkan sesuatu yang membuat kita berada di dalam zona nyaman. Dalam Kejadian pasal 46 ini kita belajar dari Yakub ketika dia menghadapi situasi serupa, di mana ia harus meninggalkan Kanaan menuju ke Mesir, tempat yang baru dan asing baginya. Di dalam ayat 1-4, bagaimana Yakub mengalami pergumulan yang besar ketika harus meninggalkan tanah Kanaan menuju Mesir. Dia sudah tua dan perjalanan itu sangat berisiko. Karena itu dalam ketakutannya, dia datang kepada Tuhan di Beersheba dengan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Artinya Yakub datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Sehingga di dalam ayat 2, ketika Yakub datang kepada Tuhan, Tuhan pun menampakkan diri dalam penglihatan malam dan berkata, jangan takut. Di dalam ayat 2-4, Tuhan meneguhkan hati Yakub, memberikan janji bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di Mesir. Ayat yang ketiga, Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau ke Mesir. Aku sendiri akan membawa engkau kembali. Itu janji peneguhan Tuhan bagi Yakub. Di dalam ayat 5-27, Yakub sungguh percaya kepada perkataan Tuhan. Dia melangkah di dalam iman. Maka Yakub membawa keluarganya dan anak cucu keturunannya pergi ke Mesir. Juga harta ternak mereka dibawa ke Mesir. Yakub begitu taat meskipun ada ketidakpastian. Dia tidak tahu bagaimana kehidupan di Mesir nanti, tetapi dia percaya bahwa Tuhan telah mengatur segala sesuatu. Tuhan menjaga garis keturunan Israel. Dan daftar keturunan Yakub di dalam ayat 8-27, bahwa Tuhan memegang janjinya untuk membuat Yakub menjadi bangsa yang besar. Hal ini mau mengajarkan kita bahwa ketika Tuhan memimpin kita ke arah tertentu, kita harus melangkah di dalam iman meskipun kita tidak tahu segala-galanya. Di dalam ayat yang ke-28-30, Yakub akhirnya bertemu kembali dengan Yusuf setelah bertahun-tahun berpisah. Betapa bahagianya Yakub bisa berjumpa kembali dengan Yusuf yang dianggap sudah meninggal. Saudaraku, mungkin ada di antara kita, keluarga kita yang sudah sekian lama kita tidak tahu lagi keberadaannya di mana. Percayalah saudara, bahwa Tuhan mampu dan dapat mempertemukan kita dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan tentu dengan waktu dan cara Tuhan sama seperti Tuhan mempertemukan Yakub dan Yusuf. Ayat 31-34, Yusuf memberitahu keluarganya bahwa ia akan berbicara kepada Firaun terlebih dahulu masalah tempat tinggal orang tua dan saudaranya. Waktu Yusuf menghadap Firaun, ia katakan kepada Firaun bahwa saudara-saudaranya adalah pengembala dan peternak, pekerjaan yang sudah mereka lakukan sejak dahulu. Dan ini adalah pekerjaan yang
tidak dihormati oleh orang Mesir. Ayat 34, pekerjaan gembala kambing domba adalah kekejian bagi orang Mesir. Namun luar biasa saudaraku, Yusuf tidak menyembunyikan identitas keluarganya, tetapi dengan jujur dia mengakui pekerjaan saudaranya. Dan pada ayatnya yang ke-33, bagaimana Yusuf memperlengkapi saudara-saudaranya jika Firaun bertanya nanti. Karena Yusuf tahu bahwa Firaun akan bertanya kepada saudara-saudaranya. Ayat yang ke-35, Yusuf meminta saudara-saudaranya menjawab dengan jujur bahwa mereka adalah peternak sejak dahulu, agar keluarga Yusuf ditempatkan di tanah Goshen, daerah yang terpisah dari pusat Mesir, agar keluarga Yusuf tidak tercampur dengan budaya Mesir. Hal ini mengajarkan kita semua terkadang bahwa kita perlu menjaga jarak dari pengaruh dunia yang dapat merusak iman kita, karena Tuhan mau umatnya tetap hidup di dalam kekudusan dan tidak terpengaruh oleh keadaan dunia ini. Dari Kejadian pasal 46 ini mengajarkan kita beberapa hal. Yang pertama, kita diajar untuk mau mencari Tuhan sebelum mengambil keputusan. Yang kedua, kita diajar percayalah kepada Tuhan akan penyertaan dalam perjalanan hidup kita. Yang ketiga, taatlah meskipun kita belum melihat seluruh rencana Tuhan kita alami dalam hidup ini. Keempat, Tuhan memberi yang terbaik bagi kita di waktu yang tepat. Percayalah saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami tentang penyertaan-Mu yang sempurna. Berikan kami iman seperti Yakub untuk mau taat kepadamu. Berikan kami hikmat seperti Yusuf dalam menghadapi hidup ini. Bimbing kami di dalam setiap langkah kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.